Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah. Seperti hari-hari yang kita lewati, marilah kita juga senantiasa tidak lepas daripada ingatan kita kepada Allah, mengingatkan akan diri kita ini hamba yang berjalan menuju kepada hadapannya Allah Ta'ala. Begitu hari itu berganti hari ini, kemudian bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, ini artinya kita ini semakin berkurang umur kita di hadapan Allah Ta'ala. Lalu kemana? Orang yang menghabiskan umurnya untuk bermaksiat kepada Allah pun akan bertemu kepada Allah, sementara orang yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah pun akan bertemu kepada Allah. Setinggi apapun derajat mereka di hadapan manusia, mungkin pangkat, harta benda, mereka begitu mati sudah dilupakan oleh orang lain. Nama kita saja sudah hilang sekejap. Ya, sebaik apapun nama kita ataupun sebaik apapun apa yang telah diucapkan oleh pada orang lain, begitu kita meninggal maka nama kita ganti dengan nama yang lain. Ya. Mungkin orang matinya di rumah sakit, orang saling menunggu, ya, walaupun namanya siapa udah tidak dikenal, paling ya jenazahnya sudah datang belum, paling begitu, jenazahnya pun dugi belum, namanya sama, ganti jenazah atau mayit dugi apa tidak, namanya sudah tidak tersebut, ya, baikkan. Maka ayo kita ini mumpung orang-orang berkesibukan untuk mencari barang sesuatu yang mereka itu sebetulnya sudah ada jatah, ya, di dunia ini, asal kita mau mencari sampai mereka melupakan daripada kewajiban yang pokok untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala, dalam arti seluas-luasnya mengabdi. Nah, apalagi urusan-urusan yang pokok, ya, atau urusan-urusan yang khusus dalam ibadah kita kepada Allah. Urusan tidak khusus saja semestinya kita itu ada contoh, yakni apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan jalan ilmu. Bagaimana kita mau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala kalau tidak punya ilmu? Perkiraan-perkiraan, prasangka-prasangka atau don-don mereka itu adalah merupakan bentuk mereka itu tidak berilmu. Nah, kita punya cara, yakni untuk belajar bersama ini adalah cara kita untuk menuntut ilmu, dan apa yang kita dapatkan berusaha kita menyampaikan kepada orang lain dan berusaha untuk melaksanakan atau mengamalkan mastata'tum, sekemampuan kalian dan sekemampuan kalian. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin, ya, masih di bab soal kemarin itu. Oh, masih di bab zuhud, ya.
Masih di bab zuhud, bab yang ke-54. Terakhir telah saya bacakan sampai hadis yang ke-20. Sekarang hadis yang ke-21. Wa an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syaqqa firat minha. Kalaulah, ini kayaknya sudah nih, siapa apalah dilanjut ya. Kalaulah ada dunia ini sebanding atau disebandingkan di hadapan Allah Ta'ala itu dengan sayap nyamuk, masako kafiron minha, tidaklah diberi minum orang-orang kafir minha darinya, dari minuman tadi. Syarbatan ma'in, satu minuman atau satu tegukan dari air. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi dunia orang yang sering mengejar ini seperti ini keadaannya. Kalaulah dunia itu di hadapan Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah Ta'ala, tidak diberi air untuk meminum pada mereka. Kalau ada harganya dunia itu, karena dunia itu ada harganya kan karena apa? Di jalan Allah, duit yang banyak belum tentu milik kita. Ya, orang makan saja sudah di mulut ini ada yang jatuh, kalau bukan rezeki kita. Orang dulu di Jogja sana itu mengumpulkan hartanya bertahun-tahun itu habis berapa menit itu, habis hartanya, habis juga umurnya karena diguncang gempa ya, sampai 7, berapa skala liter ya, apalagi di Aceh di tahun berapa itu ya, sampai terjadi tsunami. Udah orang bersenang-senang lah mereka, sudah sendahulu mereka ada yang sebagian mereka berpesta pora dan mereka mengadakan pesta-pesta yang sifatnya itu ya sifat yang apa, seremonial, atau mereka itu membuat acara-acara yang serupa dengan itu ya, sudah dihancurkan oleh Allah Ta'ala sekejap. Orang-orang mereka menganggap dunia itu berharga, padahal di hadapan Allah tidak ada harganya kecuali di tangan orang beriman dan dibelanjakan di jalan Allah. Semuanya sifatnya sementara saja, semuanya sementara ya, sementara, titipan semuanya. Bisa dimiliki manakala orang itu menyampaikan, memberikan sesuatu itu untuk sabilillah, jalan Allah. Uang yang banyak itu sementara, kemudian uang kita yang akan menjadi kekal itu apa yang kita berikan untuk sabilillah. Hakada, wahakada, wahakada, begini ya. Biu dalam Jawa ini ya, apa, ke kanannya, ke kirinya, ke depannya, ke belakangnya ya, yang ada. Dan itu tidak memberikan satu kekurangan apa yang telah menjadikan jatah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita memberikan sedekah kepada orang lain itu jatah dari kita itu tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ya, mungkin 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin 1 hari untuk longgarkan waktunya di jalan Allah pun tidak mengurangi jatah rezeki kita di hadapan Allah Ta'ala. Sudah saya ceritakan gitu, ada orang dapat cerita dari teman, ada orang bekerja kasaran, kerja di bangunan, kemudian setiap hari Ahad atau hari Jumat itu dia meliburkan diri ya, meliburkan diri, bawa sepeda pancal, sepeda ontel itu, dia keliling dari masjid ke masjid ya,
dia bawa prospek, bawa sikat, kemudian dia datangi kamar mandi. Setiap kamar mandi di masjid itu dikosek, ya. Terus pergi ganti masjid yang lainnya sampai menjelang Jumatan, pergi beberapa kamar mandi, dijalani berbulan-bulan. Baru sebagian takmir masjid itu tahu siapa yang bersihkan kamar mandi ini, bersih itu tadi. Oh biasanya ada orang keliling ini. Baru biasanya jam berapa, hari apa ini aja datangi, kemudian diinfaki orang tadi. Padahal berbulan-bulan dia tidak mengharapkan. Nah, ya, seperti itu. Itu pun tidak mengurangi jatah rezeki mereka. Jadi seandainya ada harganya, itu harga. Artinya tidak ada harganya dunia. Bahkan kalau tidak dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu malah menjadi musibah. Jadi musibah yang banyak, gitu ya. Jadi kalau nikmat itu tidak diberikan kepada rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala dengan bentuk, kalau punya harta ya bentuk hartanya, ya nyala, tidak punya harta ya bentuk lisannya untuk memuji-muji kepada Allah Ta'ala, maka kejadiannya akan menjadi terlaknat dunia. Nah seperti itu, maka marilah kita manfaatkan dunia sebaik-baiknya untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Kan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladangnya di akhirat kelak. Dan punya sawah, punya ladang, tidak dimanfaatkan ya tidak panen misalnya, seperti itu. Ya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abi Hurairah, "Ala maukah?" Ala ketahuilah, bukan mau. Ala ketahuilah, inna dunya, sungguhnya dunia ini mal'unatun, itu terlaknat. Mal'unun, ya terlaknatnya mafiha, apa-apa yang di dalamnya, di dalam dunia tadi, illa kecuali zikrullahi ta'ala, ya, zikirnya kepada Allah Ta'ala, pengingatannya kepada Allah Ta'ala. Wa ma walahu, dan apa-apa yang sebanding dengannya, atau apa-apa yang setara dengannya, dengan zikir-zikir tadi. Wa aliman, dan orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar, orang yang ya orang belajar dan mengajar, istilahnya begitu ya, belajar. Rawu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi doa ini, dunia ini terlaknat kalau mereka tidak mengingat daripada Allah Ta'ala, tidak zikir kepada Allah Ta'ala semuanya. Setiap kita lengah untuk ingat pada Allah Ta'ala, maka setan itu akan masuk, ya. Jangankan kok kita diam diri istirahat, orang sholat itu diganggu setan. Orang sholat menyelinap, ketika adzan dikumandangkan kan setan dalam hadis itu kan lari terbirit-birit, gitu. Terkentut-kentut dalam hadis itu, lari terbirit-birit, ya, sifat kuping misalnya. Begitu selesai adzan kemudian kembali lagi, begitu hukuman lari lagi. Selesai orang-orang menegakkan sholat ini, setan ini menggoda, gitu ya. Udhkur kada, berarti situ, ingatlah kamu ini, ingatlah kamu itu. Nah, kalau sholat itu kan ngoten niku nggih. Tanda khusyuk buat kita itu adalah berjuang sholat itu di antara ingat dan di antara tidak ingat. Artinya tidak ingat itu tidak ingat ketika waktu sholat, dan ingatan-ingatan kita itu di luar sholat. Jadi pekerjaan-pekerjaan di luar sholat itu teringat ketika dia sholat. Maka bapak-bapak, kalau mau sholat dia kerjakan itu diusahakan sekiranya mengganggu itu ditinggalkan dulu, dibereskan dulu, biar nanti tidak teringat, ya. Tapi ya dasar setan gitu. Tadi tidak ingat itu, ngerti-ngerti itu, begitu sholat itu teringat, oh yo neng kono, nah itu. Sampai teman saya itu pernah lupa, bentar-bentar lupa. Pada saat HP-nya itu lupa di mana itu. Sholat atau nggak kelingan. Masya Allah itu.
sholat malah kelingan katanya. Subhanallah. Dan memang begitu Pak setan itu. Maka kita berjuang, sholat itu berjuang. Kadang-kadang itu menggok, kadang-kadang terus ya sudah, ukur kada itu akhirnya terus tak teringat seperti itu, ingat pada Allah. Nah, kalau dalam ayat itu, ya, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah kalian kepada Allah Ta'ala yang banyak dalam pengingatan kepada Allah Ta'ala itu supaya kalian beruntung. Jadi orang yang beruntung itu sepanjang kita ingatan kita kepada Allah Ta'ala itu banyak. Ingat pada Allah Ta'ala itu bukan muter-muter tasbih itu, bukan itu. Pokoknya orang dagang tapi ingat pada Allah bagaimana tidak mengurangi timbangan. Jujur lah itu timbangannya. Cari untung sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Intinya orang dagang itu, kalau yang pedagang ya, yang jual itu sudah melepaskan barangnya dan yang beli itu mau, tidak apa-apa. Masa ini harganya 10.000 dijual paling 50.000, tidak apa-apa asal tidak menipu. Nah, tipuan itu juga kita nih, saya mau. Bukan apa-apa sebanyak-banyaknya itu. Perkara orang lain begini-begini bukan urusan. Namanya orang dagang dan orang jual beli adalah yang beli dia mau, yang jual juga mau lepas barangnya. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana gitu? Kerso atau cara barter atau intinya seperti itu. Itu cara ingat pada Allah Ta'ala juga begitu. Orang tani juga begitu, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Oke. Tidak mengambil yang bukan haknya. Ngelih garis, nanti orang macul nanti nih kalau ngerti barang kata saya sopo ses mateng lah, tidak urus semua nanti barang. Orang nandur panen, gitu kan? Insya Allah kita menanam ini, menanam itu sudah, kita menanam Bismillah itu sudah mewakili. Tanam padi mulai Bismillah itu mewakili semua sampai selesai. Ketika dia menanam, tidak nanam satu Bismillah, tidak begitu. Namanya burungan. Itu tanda ingatnya kepada Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi dia tidak melanggar sesuatu yang dia kerjakan, itu namanya ingat kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi pikir-pikir ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di waktu-waktu luang maka semakin banyak yang ingat pada Allah Ta'ala, maka semakin derajat kita itu akan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan di sini disebutkan wa ma huwa lahu, dan apa-apa yang jazakumullah khairan sebanding dengan itu. Artinya sebanding dengan zikir-zikir itu apa? Supaya orang itu mengingat pada Allah Ta'ala sehingga dia mau berbuat dosa itu dia ingat. Nah, ingat pada Allah Ta'ala. Intinya begitu. Kalau tidak, terlaknat ya. Mau berbuat apa-apa dan ingat pada Allah Ta'ala, tidak. Orang-orang yang berilmu kemudian dia itu mengajarkan ilmunya, kemudian ada orang yang belajar. Tahu diri buat kita ini istilahnya kan begitu ya. Kita bisa memposisikan diri kita itu bersama siapa kita ini ya, sama siapa kita ini, bersama orang-orang yang ilmunya lebih daripada kita, kesempatan kita belajar kepada mereka. Kok kita sama ilmunya sudah bermudzakarah saja ya, saling mengingatkan saja ya, saling menasihati satu sama lain. Kalau ketemu kepada orang-orang yang pintar, kesempatan kita belajar. Ketemu orang-orang yang belum pintar, kesempatan kita mengajarkan ilmu. Kalau kita ilmu kita sama kebenaran mereka, ya sudahlah ya, ilmunya sama, kemudian kita tawasobil haq, kita tawasobil saudara yang sama. Ilmunya sama itu belum tentu ingatnya kepada Allah Ta'ala juga sama, maka diingatkan lewat ilmunya tadi. Oh begini, oh lewat ilmunya diingatkan seperti itu, lewat ilmu yang dia miliki. Nah, kalau hal-hal ini bisa jaga, maka dunia ini akan menjadikan keberuntungan buat kita. Dunia ini. Hadisnya banyak ya di bab ini sampai Masya Allah 34 hadis ya. Jadi belum dapat separuh ini, kita bacakan. Wan Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tattakhidu, janganlah kalian itu menjadikan abbayata kesia-siaan, fatarhubuna, maka kalian bersukaria atau bersenang-senang fit dunia, pada dunia. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini hadis hasan, hadis hasan, hadis hasan. Janganlah kalian itu menjadikan, mengambil atau menjadikan kesia-siaan pada sukacitamu, pada kesenang-senangan itu pada dunia ini. Ya, kan orang sering begitu, orang pada kesenangan itu sering melakukan sesuatu yang lampu. Orang kan sering begitu hatinya senang itu sudah tidak keingat-ingatnya kepada Allah Ta'ala itu sedikit ya. Apalagi orang diberi oleh Allah Ta'ala itu pinjaman duit, atau mereka itu diberi titipan oleh Allah Ta'ala ini duit. Karena duit ini kan dijadikan apa saja bisa. Duit ini dijadikan apa saja ya. Begitu duit ini dipegang oleh orang-orang kafir, maka ya sudah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala. Begitu uang ini dipegang oleh orang-orang kafir, maka uang ini akan dijadikan untuk menghantam orang kaum muslimin. Dan perlu diingat nih, perekonomian kaum muslimin pada saat itu adalah di bawah dibandingkan dengan perekonomian orang-orang kafir. Kita cuma bisa mengharapkan kan min fi'atin walilatin ghalabat fi'atan kafiratan bi'idznillah saja. Berapa banyak barang sesuatu yang kecil itu bisa menghancurkan barang yang besar, itu saja. Selain itu tidak ada. Karena dilihat dari segi apapun kita itu semua sudah kalah. Bahkan kaum muslimin sendiri untuk melakukan sesuatu kebaikan ini wah berat, karena godaan-godaan dunia yang luar biasa. Lebih suka melakukan suatu kesia-siaan, bersukaria di dunia ini, sehingga mereka itu sampai melupakan daripada tujuan akhir mereka ya, di akhirat kelak. Jadi banyak modelnya, banyak orang-orang seperti ini. Maka kita seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, tahulah kita ini pengapesan kita sendiri-sendiri. Aku ki apes ku nggo nopo to yo. Apes nggo duit ya sudah, berhati-hatilah. Bukan berarti tidak boleh kan duit, boleh sebanyak-banyaknya kaum muslimin. Sugih tidak apa-apa. Kelompok-kelompok Utsman bin Affan, ngoten nggih, barisan-barisan apa mereka tidak apa-apa. Justru harus orang-orang muslimin kaya itu kan tidak membahayakan orang muslimin kaya. Nanti bangun masjid tidak jadi, kan miskin semua ya, bangun pondok tidak jadi. Ini hadisnya hadis mudah ya, bisa dipahami, banyak begitu dibaca insya Allah sudah paham insya Allah. Hadis 24. Wa an Abdillah bin Amr bin Asin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat pada kami, wa nahnu, sedangkan kami itu nu'aliju, mernahke. Aliju itu mernahke, membaguskan, huson lana, huson rumah yang terbuat dari ya kayak bukan tembok, hanya dari apa, gedek kalau bahasa kita, atau dari kayu ini, atau lebih di apa, gubuk ya. Kami memperbaiki gubuk kami, rumah kami. Faqala, maka bersabda Nabi, mahada, apa ini? Kalian sedang apa? Faqulna, maka kami menjawab,
qad sungguh telah rusak. Fanahnu maka kami nuslihu, kami memperbaguskannya, memperbaikinya. Oh ini udah rusak ya Rasulullah, gubuk ini rusak, rumah kami rusak ya Rasulullah, kami memperbaiki. Faqala maka bersabda Nabi, ma'ar, tidaklah kalian berpendapat al-amro pada satu urusan ila kecuali jalan lebih cepat min dzalika daripada itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dengan sanad Al-Bukhari wa Muslim wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As ini, ketika dia memperbaiki rumah bersama sahabat-sahabat lain, itu Rasulullah lewat. Sedang apa kalian itu? Wah ini Rasulullah, ini gubuk kami reot, itu gubuk kami dah rusak, dah rusak. Kami memperbaikinya ya Rasulullah. Ya. Kalau menurut saya ya gitu Rasulullah, ya. Kamu lihat dah gitu ya. Ada perkara yang lebih cepat dari itu. Maksudnya al-amr adalah perkara kematian, perkara kebinasaan. Ada yang lebih cepat. Artinya Rasulullah itu, kamu ini memperbaiki rumah kamu yang sudah rusak. Perbaikilah juga ya, amal-amalanmu yang rusak itu dengan baik, karena apa? Kematian itu lebih cepat daripada apa yang kamu bangun ini. Nah, itu. Rasulullah mengingatkan, bukan tidak boleh memperbaiki rumah itu, boleh, bikin saja boleh, dan itu kan perkara yang pokok, boleh apa-apa. Cuman itu pengingatannya dari Allah Ta'ala untuk zuhudnya, ya, untuk zuhudnya. Dan seperti yang saya sampaikan, zuhudnya orang miskin dan zuhudnya orang kaya itu juga berbeda-beda. Ya. Mensikapi dunia juga berbeda-beda. Ya. Artinya orang-orang yang memperbaiki di rumah-rumah yang ada di dunia ini, hendaklah mereka akan ingat kerusakan akan rumah yang dia bangun, sementara mengingatkan rumah yang ada di akhirat sana. Perbaikilah, ya, perbaikilah kalian yang rusak, yang rumah itu, ya, rusak itu. Ya. Diingatkan oleh Allah Taala semuanya. Bab urusan dunia ini, kalau melihat daripada hadis ini sesuai dengan bab ini, adalah untuk lebih dikecilkan, untuk lebih dikesampingkan. Tetapi apa-apa yang kita kerjakan dalam dunia itu, nawe itu kita itu dalam rangka untuk berbuat satu kebaikan, mencari nafkah misalnya, semua karena itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Atau dalam surat Al-Jumu'ah yang sering saya sampaikan, fantasiru fil ardi wa batalu min fadlillah. Dan ayat itu kan diseru oleh orang-orang beriman setelah mengerjakan sholat pada satu sholat Jumat dan mewakili sholat semuanya, ya. Artinya setelah ingat kepada Allah Ta'ala, setelah itu kalian bertebarlah di permukaan bumi untuk mencari daripada karunia Allah. Jadi orang bekerja itu tuh mencari karunia Allah. Kalau mencari karunia Allah, semuanya akan dapat. Wah, aku rapanen, dapat karunia Allah Ta'ala. Apa yang tidak panen? Istiwa serkoso, tak buruhke orang nutut. Lah kamu hitung dunia. Kamu bisa buruh itu kan dalam rangka bisa menolong muslim yang lain. Nah, yang kedua, niatmu untuk mencari nafkah lewat jalan pertanian, mencakup, sudah diganjar oleh Allah Ta'ala. Dimakan burung misalkan padinya, ya diduyak sak mampune. Apa yang kececer lewat itu kan dihitung sedekah oleh Allah Ta'ala. Jadi wong tani ini kebaikannya luar biasa ya. Saya sering sampaikan ya, beli bibit mangga kemudian ditanam, dimanfaatkan oleh orang lain,
kita sudah meninggal, mangganya masih ada dan masih berbuah, dimakan orang lain itu menjadi jariah kita. Bahkan dimakan hewan pun buat jariah buat kita. Insya Allah. Atau yang lainnya, ini pedagang apa tadi, toko bangunan sering ngaten nggih. Kula titip Pak semen setunggal niki bawane ngaten nggih. Tumbas semen 30 sak titip Pak semen setunggal niki kula paringi 3 dosa setunggal nggih. Setunggal niki sedekah kula. Masya Allah ngaten nggih. Buat kebaikan buat mereka. Atau kula titip genteng 5 biji niki. Titip kajeng 1 biji niki umpamanya, itu kan bentuk sedekah mereka. Tidak ada yang sia-sia. Tidak panen juga tidak sia-sia, atau berdagang tidak beruntung juga tidak sia-sia. Wong niatannya itu adalah mencari karunia Allah. Wah, dina iki ora keberuntungan hari ini. Orang kan sering begitu, ya. Untung 10 kali, tidak untung 1 kali saja yang diingat tidak untungnya ini. Wah, bangkrut aku lagi lah. Misalkan seperti itu sih, bahasa kita, ya wong tenang ya, manusia betul orang seperti itu. Sekarang kan sampai ngoten gitu. Nah, maka kita banyak menolong salah. Allah akan memberikan tukar yang lebih daripada itu dan dengan jalan yang lain, dengan jalan-jalan yang lain. Kan sering orang tidak bekerja, ya, orang tidak bekerja tapi diberi oleh orang lain, disedekahi orang lain, dan kita tidak meminta umpamanya itu. Bahkan orang yang sakit tidak berbuat apa-apapun, ada jatah rezeki lewat tangan orang lain. Orang lain kan bukan mereka. Betul kan? Saya ceritakan betul ya. Saya disediakan dari ketika di Hidayatullah. Saya dulu di Hidayatullah itu 3 tahun. Atau di Wonogiri diceritakan. Diceritakan ini Allah alam ya, cerita. Bukan hadis ini, bukan hadis. Ada orang tua biasa tiap pagi itu berangkat ke pasar, punya langganan mobil angkut, ya. Suatu saat mereka agak kesiangan, mobilnya sudah kelewat gitu. Setiap dia berangkat ke pasar pasti lewati musola dan si ini 500 rupiah, 500 rupiah. Lalu saya ketinggalan, wah getun luar biasa. Paisanya pasar dodolan tahu ini, wah langganan aku piye tahu, akhirnya sudah. Setelah getun itu dia pulang sih gendong tahu nih nenek nih. Begitu melihat batangan sawah dia terjatuh, tahu nih kayak lumpur semuanya. Ya, masih dibawa sambil menangis itu di gomuli. Padahal masih campur duit. Udah sampai di rumah dengar wis ketinggalan kendaraan, rasanya pasar tahu nih sing di gendongan itu jatuh ke lumpur neng sawah. Ya, selang beberapa menit dikabari mobil yang biasanya dilewati tadi masuk ke jurang dia. Alhamdulillah tadi aku getun tadi, alhamdulillah. Terus beberapa jam kemudian ada orang pemelihara bebek, kekurangan makan bebeknya, dia borong tahu yang sudah tidak layak dimakan oleh. Awalnya itu tanya karak, karena ini pedagang ini tahunya dijual karak, dilintu karak, mungkin dijual di pasar. Karaknya ada ini nopo. Dan ini lo betul tempekan tahu lo. Akhirnya apa tahu nih diborong, beli juga. Malah habis seketika 1 orang. Harga yang sama dengan tahu yang bagus. Subhanallah. Nah, ini loh caranya Allah Ta'ala memberi rezeki itu. Sudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, tidak ikut masuk ke dalam jurang. Tahu yang dia bawa itu dihargai tahu yang bagus. Malah orang rekoso sedino wis diparani nang omah diborong teh. Subhanallah. Niku lho diganti oleh Allah Ta'ala. Dan nenek ini malah buru-buru, kata dia yang menceritakan saya, terus melayu ke musola, lebokke uang yang lebih katanya, seperti itu dia terima. Subhanallah. Nah, nampaknya boleh juga orang itu bertawasul dengan amalan yang pernah kita lakukan. Boleh kok tawasul dengan, ampun tawasul sama orang meninggal,
Tidak boleh. Orang mati saja kita masuk berdekatan diri pada Allah Ta'ala. Kalau dengan amalan kita kan boleh. Berarti orang yang masuk ke dalam gua itu masing-masing kan beda beramal kan boleh. Ketika dia itu betul-betul orang sudah tidak bisa menolong kecuali hanya pertolongan daripada Allah Ta'ala, boleh. Tinggal kita dari amalan yang bisa diandalkan opo. Sholat malam kita, ahli puasa kita, ahli sedekah kita, ahli sholat kita. Ahli sholat itu maksudnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib tak pun dihitung. Ahli puasa pun ngitung Ramadan tak pun dihitung. Maksudnya ahli puasa itu puasa kemarin itu yang mungkin puasa Asyura, Yaumul Bid, yang diartikan daerah kita Yaumul Bid putih tenang. Ini serba putih. Itu maksudnya hari ketika bulan itu putih-putihnya bulan. Tanggal 13, 14, 15 setara dengan itu. Bukan putih terus mangane ruyah, sego putih, rambut kopi, bukan begitu, merawat, godong, sembarang kalir banget. Lho niki mboten sitok wonten ngoten niku. Lha kula kan nemu ngoten niku kok. Jak mak tebake ngerawat wae lah nggih pun. Lakoni ngoten. Lah mengke pinten dinen 40 hari. 40 hari. Lah niku sing ngangkat sinten? Kiai kula. Oh nggih pun. Mudah-mudahan benar kemawon. Niku kula mboten lakoni mboten ngerti. Ilmunya wis sampun. Kita sing belajar lakon men tenan nggih. Sing mboten ngerti mosok dilakoni. Nggih pun buat mereka itu. Ya saudara-saudara kita juga. Mungkin ini yang sampaikan Ibu adalah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.